Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Hima Farida dari kelas 3B PG Pakud, NIM 1904387. Di sini saya akan mempresentasikan hasil media pembelajaran yang saya buat, yaitu papan motorik dan sensorik. Nah, teman-teman penasaran kan seperti apa? Saksikan terus videonya sampai selesai ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan dan barang-barang yang digunakan untuk pembuatan papan sensorik dan motorik. Nah, yang pertama ada papannya sendiri. Nah, untuk papan sendiri, saya menggunakan papan bekas dari meja belajar yang sudah saya modifikasi. Nah, seperti ini. Nah, untuk kaki mejanya saya hilangkan. Lalu saya bersihkan papannya. Nah, yang kedua ada kain sebagai penutup papan. Nah, untuk rencana awalnya saya akan mengecat papannya, namun tidak jadi. Nah, akhirnya saya menggunakan kain bekas dari kerajinan. Nah, untuk menggunakan kain ini lebih hemat biaya juga karena tidak harus membeli dan lebih mudah juga untuk dipasangkan terhadap papannya. Jadi kita tidak perlu capek-capek untuk mengecat ulang papannya. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke barang-barang yang ada di papan motorik dan sensorik ini. Nah, untuk permainan atau benda-benda yang ada di papan ini ada 15 macam permainan. Nah, saya jelaskan satu-satu ya. Dari mulai saklar lampu. Nah, untuk saklar lampu ini saya tidak membeli. Saya menggunakan saklar lampu bekas yang sudah tidak terpakai lagi. Nah, selanjutnya ada resleting. Nah, untuk resleting ini saya membeli satu harga sleting itu harganya Rp2.000. Nah, lalu selanjutnya ada sisir dan kaca. Nah, untuk ini saya dapatkan gratis karena ada di rumah, dapatkannya dari souvenir pernikahan. Jadi kehitungnya gratis. Nah, selanjutnya ada stop kontak dan colokannya. Nah, untuk stop kontak dan colokannya sendiri saya menggunakan stop kontak yang sudah tidak terpakai dan colokan yang tidak terpakai di rumah. Jadi ini stop kontaknya gratis. Nah, lalu selanjutnya ada perosotan bola. Nah, untuk perosotan bola saya menggunakan barang bekas yaitu dari paralon yang sudah tidak terpakai dan tempat bekas makan es krim. Nah, lalu berikutnya ada slot pintu. Nah, untuk slot pintu ini saya membeli sekitar harga Rp5.000. Nah, selanjutnya ada lonceng. Lonceng ini saya beli juga harganya 5.000 satunya, jadi 2 itu 10.000. Nah, untuk selanjutnya ada mencocokkan huruf. Nah, untuk mencocokkan huruf ini saya menggunakan kain flanel dan kardus. Nah, kardusnya itu sudah pasti dari barang bekas, dan untuk kain flanelnya juga bekas dari kerajinan sebelumnya. Jadi menggunakan kain flanel yang ada di rumah. Nah, untuk selanjutnya ini ada permainan jemuran, menjepit jemuran. Nah, untuk ini jepitan jemurannya saya menggunakan yang ada di rumah dan itu gratis dan sudah tidak pernah terpakai lagi. Nah, lalu untuk talinya ini saya beli sekitar per meternya saya membeli itu 4.000, sudah terbungkus. Harganya itu panjangnya itu sekitar 2 meter lebih. Nah, lalu untuk tempat jemurannya di sini saya menggunakan botol bekas aqua gelas maksudnya, lalu dilapisi dengan kain flanel untuk mempercantik. Nah, berikutnya ada ini permainan untuk mensikat gigi. Nah, ini menggunakan dari kardus dan kain flanel yang sudah ada di rumah, memanfaatkan. Lalu untuk ininya menggunakan sikat gigi. Nah, untuk sikat giginya sendiri sikat gigi bekas yang sudah tidak terpakai lagi yang ada di rumah. Nah, selanjutnya ada bubble wrap. Untuk bubble wrap juga barang yang ada di rumah, jadi tidak perlu membeli lagi. Nah, selanjutnya ada pom-pom atau bola-bola. Nah, untuk pom-pom sendiri saya membeli
sekitar harga Rp3.000. Nah, untuk kapasnya ini menggunakan kapas yang ada di rumah. Nah, lalu selanjutnya ada spons cuci piring. Untuk spons cuci piring ini saya membeli harga satu spons cuci piring itu Rp4.000 dan saya hanya menggunakan setengahnya saja. Lalu selanjutnya ada melatih ikat tali untuk mengikat sepatu. Saya hanya membeli tali dan manik-maniknya saja untuk memasukkan talinya. Nah, ini tuh sekitar harga tali dan manik-maniknya itu sekitar harga Rp3.000 saja. Lalu selanjutnya ada kancing-kancing. Nah, untuk kancing-kancing sendiri satu macam buahnya ini harganya hanya Rp2.000. Jadi saya membeli 2 macam sehingga totalnya Rp4.000. Nah, teman-teman, itulah barang dan bahan yang digunakan untuk membuat papan motorik dan sensorik. Nah, teman-teman, ini adalah papan motorik dan sensoriknya. Di papan motorik dan sensorik ini ada 15 jenis permainan yang dapat dimainkan oleh anak-anak untuk mengembangkan dan menstimulasi motorik halus dan sensoriknya. Nah, yuk langsung saja ke permainannya. Ada apa saja sih? Nah, yang pertama ada saklar lampu. Nah, saklar lampu ini sering dimainkan oleh anak-anak. Mereka sering penasaran bagaimana sih saklar lampu, kayak permainan saklar lampu itu. Nah, ini anak-anak hanya memencet tombol-tombol yang ada di saklar lampu aja. Seperti ini. Nah, lalu selanjutnya ada stop kontak. Nah, anak-anak biasanya sering melakukan sering penasaran dengan benda-benda di sekitarnya, termasuk salah satunya stop kontak. Nah, karena jika langsung memberikan stop kontak yang terhubung dengan listrik itu sangat bahaya. Makanya di papan motorik dan sensorik ini menyiapkan stop kontak karena anak-anak selalu merasa penasaran dengan benda sekitarnya. Akhirnya anak-anak tidak bisa bermain stop kontak dengan bebas dan dia bisa melakukannya bagaimana cara mencolok ini ke dalam stop kontaknya. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada resleting. Nah, di sini tuh juga untuk membantu mengembangkan motorik halusnya. Bagaimana anak agar bisa membuka atau menutup resleting seperti ini. Nah, selanjutnya ada kaca dan sisir. Nah, selain untuk motorik halus dan ini juga sisir kaca ini membantu mengembangkan sensoriknya. Anak bisa meraba bagaimana tekstur sisir seperti apa ya. Nah, seperti itu. Lalu anak bisa berkaca, mereka bisa mengekspresikan dirinya betapa bahagianya ketika memainkan permainan ini. Nah, ini untuk motoriknya anak bisa buka tutup sisirnya. Nah, lalu selanjutnya ada slot pintu. Kalau slot pintu ini untuk melatih motorik halus anak. Nah, bagaimana anak agar berlatih untuk bisa membukakan pintu, menutup pintu, seperti itu. Nah, selanjutnya ada permainan perosotan bola. Nah, ini paling disenangi oleh anak-anak karena anak-anak akan memasukkan sebuah bola yang berbunyi ke dalam perosotannya seperti ini. Nah, lalu masuk ke bawah yang sudah tersedia di dalam boxnya. Nah, jadi ini tuh untuk melatih motoriknya adanya gaya gravitasi. Nah, bahwa benda yang diturunkan dari atas akan jatuh ke bawah. Nah, lalu selanjutnya ada mencocokkan huruf. Nah, selain mencocokkan huruf, ini juga untuk melatih motorik halus anak karena di sini disediakan kancing jepit untuk anak bisa menempelkannya. Menempel lalu membuka seperti ini. Nah, selanjutnya ada lonceng. Anak bisa mendengarkan sehingga indera pendengarannya dapat digunakan dengan baik. Nah, anak bisa
menggoyang-goyangkan loncengnya agar berbunyi. Nah, selanjutnya ada permainan menjemur. Jadi ada bagian menjepit jemuran. Anak bisa mengambil pakaian yang di dalam box ini sudah disediakan pakaiannya, lalu dijepitkan ke jemuran. Ini untuk melatih motorik halus anak juga, agar anak nanti setelah dewasa anak sudah bisa untuk bagaimana cara menjepit jemuran. Nah, seperti itu. Nah, lalu ada ini pengaplikasian menggosok gigi. Nah, anak-anak di sini disediakan mulut yang di dalamnya terdapat gigi. Nah, jadi di sini ada sikat giginya. Jadi anak-anak nanti bisa langsung memainkannya seperti apa cara menggosok gigi. Ini pun untuk melatih motorik halus anak. Anak bisa memegang sikat gigi dengan benar. Nah, lalu anak tahu bagaimana cara menggosok gigi. Nah, selain itu juga anak juga untuk membuka dan menutup mulutnya seperti ini. Lalu nanti simpan lagi sikat giginya di sini. Nah, selanjutnya ada cara memasang tali sepatu. Nah, ini biasanya anak usia 4 tahun itu masih kesulitan untuk menggunakan menalikan tali sepatunya, sehingga di sini anak dapat belajar untuk memasukkan talinya, lalu mengikat talinya seperti itu. Itu juga melatih motorik halus anak. Nah, selanjutnya kita ke bagian sensorik. Nah, di sini ada bubble wrap. Anak-anak bisa memijit-mijit bubble wrapnya sehingga bunyi seperti ini. Lalu bisa juga merasakan bagaimana tekstur bubble wrap sendiri. Nah, selanjutnya ada bola-bola atau pom-pom. Nah, di sini untuk melatih sensorik tangan anak, yaitu bagaimana bentuk bola-bola, tekstur bola-bola, lalu ada kapas juga. Nah, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada spons. Nah, di sini spons terdapat 2 bagian. Ada bagian kasar, lalu ada bagian halusnya. Nah, anak bisa merasakannya. Oh, seperti ini halusnya, bentuk halus itu, dan seperti ini untuk kasarnya. Nah, lalu selanjutnya ada kancing. Anak juga bisa merasakan, oh ini kancing seperti ini ya teksturnya. Nah, lalu anak juga dapat berhitung ada berapa kancing di sini. Nah, teman-teman, ini sudah semua dijelaskan. Alhamdulillah ya, sangat menarik sekali. Nah, anak-anak tuh dapat disibukkan dengan papan sensorik ini. Anak-anak bisa lebih bebas, anak-anak pasti lebih bersenang gitu. Anak-anak bakalan sibuk dengan papan ini, jadi sehingga anak-anak tidak akan coba mencari-cari benda di sekitarnya, terutama kayak seperti stop kontak, karena yang di rumah itu pasti terhubung dengan listrik, jadi itu sangat bahaya untuk anak-anak. Nah, teman-teman, untuk pembuatan papan motorik dan sensorik ini sangat terjangkau sekali biayanya. Nah, teman-teman boleh dicoba di rumah. Nah, teman-teman, seperti itu media pembelajaran yang saya buat. Nah, terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.